pelaku food combining ini yang menarik. Pelaku food combining yang kena COVID, gitu. Atau orang-orang yang kena COVID, terus kemudian mengadopsi food combining. Akselerasi kesembuhan mereka tuh luar biasa cepat. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Halo, senang sekali Bu Ades bisa hadir di sini untuk menjadi support system, khususnya buat kita yang saat ini harus kembali di rumah aja karena pandemi COVID-19. Tentunya, gue juga ingin mengajak pendengar untuk bisa bersama-sama lebih menerapkan gaya hidup sehat di keseharian kita. Menjalani gaya hidup sehat bukan cuma sekedar bagaimana caranya mencegah penyakit, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental. Terlebih lagi, selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, gaya hidup sehat yang kita terapkan bisa menularkan ke orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk segera memulai gaya hidup sehat agar kualitas hidup lebih meningkat. So, welcome to our new program, Listen to Kimi for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Oke, di episode kedua kali ini, gue sudah bersama seorang tamu, tentunya seorang pelaku healthy lifestyle, seorang tepatnya food combining, pelaku food combining. Kalau misalkan gue coba lihat Instagramnya nih, suka sharing hal-hal yang pastinya sehat ya. Entah itu makanan sehat, positive vibes ya. Dia itu adalah Mas Erikar Lebang. Oke. Di episode kedua kali ini, kita akan sharing mengenai food combining itu penting. Oke, langsung saja. Mas Erikar, apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah, teman-teman Mas Ades. Gimana kegiatannya sekarang selama PPKM? Ya, biasa aja lah, ngajar online. Ngajar online, sip. Gak bisa online. Mas, ngetutor. Ya. Oke, luar biasa ya. Mas, kita kan tahu nih, Mas Erik nih, yang aku tahu ya, pelaku food combining kan pastinya. Aku pengen tanya, awalnya tuh dulu bisa jadi pelaku food combining tuh gimana sih Mas? Bisa ceritain nggak? Itu sekitar 22 tahun yang lalu lah. Wow, udah lama juga ya? Ya lumayan, nggak lama-lama amat sih. Ya lumayan tahun dong. Dulu sih ya dimulai dari kesadaran diri saya sendiri aja. Maksudnya itu kan dulu waktu saya memulai itu usia saya masih pertengahan 20-an lah. Okay. Pertengahan 20-an merintis karir di dunia waktu itu masih dunia periklanan. Oh, sih. Umur apa? Umur segitu kan bos belum, tapi anak buah banget juga udah enggak. Gitu. Jadi kerjaan lagi banyak-banyak ya. Apalagi di periklanan ya. Ya, pekerjaan semakin banyak, semakin tinggi load kerjanya, masih terlalu banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Akhirnya kan perawatan as usual lah, seperti biasa. Perawatan diri kan jadi terbengkalai. Ya, betul. Jadi saya mulai merasa bahwa secara kesehatan banyak yang berkurang dari saya. Dan mungkin sih teman-teman saya seangkatan gitu, yang seumuran mesti nggak terlalu peduli gitu. Jadi masih muda dan sebagainya gitu. Terus juga cari shortcut, minum obat lah, minum suplemen lah, minum vitamin, bla bla bla, apapun yang bisa dilakukan. Tapi dulu saya punya concern gitu, karena saat itu saya masih percaya bahwa di keluarga saya itu ada gen yang nggak bagus. Karena dua nenek saya meninggal karena penyakit diabetes kan. Dan waktu itu saya masih percaya pada doktrin yang mengatakan bahwa sebagai generasi ketiga biasanya penyakit yang diabetes yang akan diderita di masa depan itu jauh lebih parah. Jadi di saat teman-teman saya belum concern, saya udah mulai concern bahwa kesehatan saya bisa terganggu nih ke depannya. Ya udah, saya mulai cari tahu gimana cara hidup sehat. Nah, kebetulan saya sendiri anaknya dokter dan cucunya dokter.
Jadi waktu saya memilah-milah gaya hidup sehat, pola makan sehat, saya udah terdidik dari kecil untuk berpikir kritis, berpikir skeptis. Nah, apa yang saya pilah-pilah waktu itu, apa yang saya baca, yang saya absorb, ya yang paling masuk akal, paling make sense ya itu food combining. Kebetulan teman saya juga cerita sama saya tentang food combining, terus dia sendiri nyaranin baca buku yang saya baca, dan dari semua diet yang saya pelajari, pola makan yang paling masuk akal ya itu saat itu food combining. Ya udah saya kerjain aja. Waktu saya kerjain ternyata dalam waktu seminggu udah mulai ada perubahan kualitas hidup. Ya, saya kan udah mulai ngeras zaman itu kalau misalnya ya nggak mungkin lah tidur normal tuh nggak mungkin, pulang jam kerja normal ya nggak mungkin. Ya betul. Jadi, bangun besoknya jam sholat subuh, tidur lagi, bangun jam 8 tuh belum merasa segar badan, masih ngantuk. Tapi udah harus apa? So on and on terus kan jadi kayak ada sesuatu yang salah di sana. Nah setelah melakukan food combining seminggu aja saya udah ngerasa jam 8 bangun tuh dalam keadaan segar. Bahkan I can get up much earlier dari itu. Terus kemudian setelah beberapa minggu saya merasakan ketergantungan saya pada beberapa jenis obat yang biasa saya konsumsi itu menghilang. Dan saya dari umur 10 tahun kan udah divonis menderita penyakit lambung gitu ya. Jadi saya karena anaknya dokter, dari kemana-mana saya udah bawa obat lambung yang sekarang, yang zaman dulu harus diresepkan, tapi karena anak dokter dapatnya lebih gampang, jadi saya punya banyak stoknya. Nah biasanya semakin tua tuh semakin sering ketergantungan saya terhadap obat-obatan tersebut, obat lambung, penurun asam lambung terutama antasida. Nah ini saya rasakan udah berminggu-minggu saya nggak pernah minum. Dan bahkan kemudian setelah bulanan saya jadi nggak ada perlunya lagi sama alat bantu tersebut, sama obat-obat tersebut. Ya udah, kemudian gangguan penyakit yang biasa muncul kayak flu kan minimal ya namanya juga orang suka begadang, kayak flu sebulan bisa 3 sekali lah ya. Ini tahu nggak sadar setahun nggak pernah flu sama sekali. Ya udah, namanya kualitas hidupnya membaik ya saya pertahankan. Kan konteksnya food combining itu bukan ngelangsingin badan, bukan ngurusin badan. Kebanyakan diet yang temporer itu kan konsepnya adalah misalnya mau berat badan ya. Begitu celana lamanya udah muat, kan goalsnya hilang. Ambiar. Celana gue gimana ya udah balik lagi ke pola makan lama. Balik lagi. Logikanya kan nanti kalau udah gendut lagi, ya tinggal diet lagi. Nah, food combining kan konsepnya nggak kesana. Food combining kan konsepnya adalah sehat. Dengan saya merasakan kualitas hidup yang seperti itu, taruhannya kalau saya berhenti kan saya akan kembali lagi ke pola hidup, ke kualitas hidup yang lama yang buruk itu tadi. Ya mau kayak gitu, enggak lah. So food combining jadi pola makan komitmen yang saya menjadi pelaku food combining yang berkomitmen. Nah dilalah juga saya punya ketertarikan untuk mencari tahu tentang satu hal. Jadi saya kenapa sih kehidupan saya bisa membaik seperti ini? Ya dari kecil saya dididik untuk jadi dokter kan sebenarnya. Jadi saya mempergunakan ilmu yang saya dapat tersebut, kekritisan berpikir untuk mencari tahu terus. Di tengah jalan ternyata ya ini ciri khasnya ilmu yang benar ya, ilmu yang benar banyak kutip. Ilmu yang benar, ilmu yang faktual itu dia akan selalu berkesinambungan gitu ya, bersinggungan dengan hal-hal yang faktual juga dalam kehidupan. Jadi waktu saya menemukan dari sisi saya pelajari ilmu gastroenterologi, apa yang ada di food combining mendukung di sana. Adalah perbedaan minor, tapi konsepnya sama. Waktu saya mempelajari konsep vegetarian, vegan, nyambung sama food combining. Waktu saya mempelajari ilmu kesehatan holistik, nyambung sama food combining. Nyambung, jadi connected. Jadi di saat banyak orang yang mendalami hidup sehat dan kemudian mengalami kebingungan terhadap apa yang mereka temukan fenomenanya dari waktu ke waktu, saya justru malah makin jelas
oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, gitu. Jadi semakin lama ya pengetahuan bertambah. Saya sampai sekarang masih belajar terus, gitu. Banyak tahu, tapi apa yang saya tahu makin lama semakin menjelaskan, dan hidup sehat semakin lama jadi semakin mudah. Yes. Kayak gitu sih. Nah sebenarnya bedanya apa sih Mas? Pola makan yang lain nih, diet yang lain nih, gimana? Iya, harus kita pilah-pilah dulu tujuannya diet apa, tujuannya sehat atau bukan. Okay. Ya tadi kan lu nyebut satu jenis diet yang sebenarnya tujuannya buat sehat, itu kan mayoritas dikerjakan orang untuk melangsingkan badan. Ya itu beda konteksnya. Okay. Jadi nggak bisa dibilang sebagai sehat. Sehatnya lebih ke sisi euforia orang bahwa berat badannya turun dan kemudian dianggap bahwa itu adalah manifestasi dari sehat. Padahal belum tentu. Yeah. Kita harus lihat dulu, benar nggak berat badan turun itu bukan indikasi seseorang jadi sehat atau tidak. Okay. Terus orang yang melakukan diet tersebut sehat nggak? Orang yang melakukan diet tersebut benar-benar mendapatkan kualitas hidup nggak? Kalau melakukan diet tersebut berat badan turun tapi nggak lama kemudian orang jatuh sakit atau bahkan kehilangan nyawanya, itu nggak bisa bilang bahwa diet itu adalah diet sehat. Gitu. Oleh-oleh dari Bali sekarang udah di ujung jari. Buka Instagram @merapockets aja, banyak oleh-oleh dari Bali yang unik dan nggak pasaran pastinya. Aneka kriya batik Bali dan aksesori kawat tembaga, banyak pilihannya di sana. Mau belanja free ongkir lewat marketplace juga bisa loh. Ingat ya, Instagramnya @merapockets. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Ada aturan-aturan atau hal-hal yang perlu diperhatikan nggak sih untuk teman-teman yang mau coba memulai food combining? Zaman sekarang sih gampang banget ya memulainya gitu. Udah ada Google kan, udah ada teknologi. Zaman sekarang tinggal ketik food combining gitu, keluarnya banyak banget gitu source. Terus ya saya sendiri kan udah nulis buku. Kemudian juga ya puji Tuhan bukunya berkesinambungan ya, cetak ulang terus dibeli orang terus, akhirnya penerbitnya terus punya inisiatif. Waktu itu kan trennya mulai muncul aplikasi kan. Jadi salah satu penerbit saya punya inisiatif untuk membuat aplikasi gratis untuk menjadi tutorial pelaku food combining. Judulnya Food Combining itu Gampang. Jadi itu salah satu metode yang mudah sekali untuk melakukan food combining tutorialnya gitu. iPhone, Android, itu udah gampang banget. Judul bukunya apa Mas, kalau boleh tahu? Buku saya tentang food combining itu ada Food Combining itu Gampang, terus Food Combining di bulan Ramadan. Penerbitnya beda-beda sih. Kalau Food Combining itu Gampang, penerbitnya Mizan. Kalau Food Combining bulan Ramadan tuh penerbit Kompas. Terus yang turunannya dari situ ada detoksifikasi, penerbitnya Mizan lagi. Terus sebenarnya yang lebih menyentil orang sih buku saya yang diterbitin sama Kompas, judulnya Mitos dan Fakta Kesehatan. Waktu makan siang dan waktu makan malam, pelaku food combining itu identik dengan memisahkan karbohidrat dengan protein hewani. Udah itu aja. Segampang itu. Jadi sarapan selalu buah ya Mas? Selalu buah. Bukan cuma sarapan sih. Ada alasan. Nah, makanya kita berhenti apa ya? Kita membedakan orang yang berusaha paham dengan orang yang sekedar melakukan kan di situ. Yes, betul. Kalau orang yang sekedar melakukan ya begitu tahu food combining, sarapan buah, ya udah dia sarapan buah. Jam 7 sampai jam, ya orang rata-rata kan 8 jam 7 sampai 8, jam 6 sampai jam 8. Biasa jam 8, udah gue bisa makan biasa dong, kan gue udah sarapan buah. Nah, itu orang yang sekedar melakukan. Pelaku food combining akan cari tahu kenapa. Pelaku food combining yang baik, begitu mereka tahu kenapa, mereka tahu siklus tubuh manusia itu ada yang namanya ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu adalah sebenarnya siklus yang terjadi secara konsisten dalam tubuh kita, tapi untuk hukum 8 jaman itu berlaku konsep yang sangat eksak gitu, terukur banget di sistem cerna kita untuk 8 jaman. Dari mulai startnya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam itu tubuh kita siap untuk mencerna makanan.
Betul. Dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, tubuh kita tuh memproses makanan yang masuk. Ya. Dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang, yang diproses itu kan menghasilkan limbah. Nah, dari jam 8 sampai jam 12 itu limbah dibuang. Konsepnya kayak gitu. Nah, yang dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi dan dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang, itu butuh energi yang sangat-sangat besar. Betul. Nah, energi yang sangat besar ini jangan diganggu. Makanya, dari jam 8 sampai jam 4 pagi, itu tubuh udah ngasih signal, jangan ganggu. Gimana caranya? Itu kan jam kita tidur. Iya, betul. Jadi kalau udah di atas jam segitu, sebaiknya jangan makan berat lagi. Jadi, jangan ngemil tengah malam ya. Nah, sebenarnya bukan jangan makan tengah malamnya. Orang kenapa sih sering makan tengah malam? Karena kan mereka di saat mereka seharusnya tidur, mereka nggak tidur. Betul. Di saat mereka seharusnya istirahat, mereka nggak istirahat. Di saat livernya bekerja keras untuk metabolisme menjadi kepala gitu, jadi king of metabolism badan, gitu, bekerja keras untuk memperbaiki tubuh, mensintesis apapun yang harus dikerjakan, mengirimkan apa yang harus dikirimkan supaya terganti regenerasi sel, supaya terjadi perbaikan. Itu kalau kita nggak tidur, proses itu semua terganggu. Nah, karena prosesnya membutuhkan energi yang besar, makanya orang yang nggak tidur di jam segitu mereka ngantuk kan? Mereka ngantuk, mereka lapar kan? Jadilah mereka makan. Begitu mereka makan, masalah baru muncul. Karena ada energi lain yang harus dipakai untuk mencerna makanan masuk di saat dia seharusnya tidak masuk. Itu problemnya. Nah, balik lagi ke yang tadi, jam 8 sampai jam 4 pagi, jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Nah, dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang, itu juga energi yang besar yang dipakai untuk mengeluarkan sisa-sisa limbah yang dihasilkan selama proses dari malam itu sampai pagi. Energinya besar banget. Kalau kita pakai makan makanan yang biasa kita makan, lontong sayur, bubur ayam, nasi goreng, apalagi susu gitu ya, sereal, apalagi sereal dicampur buah, dicampur susu, itu makanan paling buruk di dunia. Waktu kita makan, energi yang dipakai untuk mencerna itu luar biasa besar. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang harusnya dibuang, jadi nggak bisa terbuang dengan baik. Kan buang tuh nggak cuma BAB aja, buang tuh mulai dari BAB, urin, keringat, nafas kita gitu. Akhirnya banyak yang terbengkalai. Nah, kalau kita tidak mematuhi siklus tersebut, akan banyak masalah kesehatan yang muncul. Dan itu yang terjadi saat ini. Akan banyak lubang-lubang kelemahan dunia kesehatan yang muncul, terutama terbukti saat pandemi ini, di mana dunia kedokteran yang kita tahu tidak punya jawaban terhadap masalah yang muncul. Nah, yang keren kan orang-orang yang menjaga kualitas hidupnya, pola hidup yang sehat. Puji Tuhan mereka bisa survive. Nggak cuma kebal, tapi nggak melulu kebal, tapi maksudnya begitu mereka sakit, menyembuhkan diri sendirinya mudah sekali. Nah, balik lagi, dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang, di saat tubuh itu sebenarnya udah mau mulai produktivitasnya, kan nggak ada manusia yang kerja habis jam 12 doang. Mayoritas kerja dari pagi. Tapi kan mereka harus makan, tapi mereka belum boleh makan. Jadi gimana caranya? Alam gitu tadi, namanya kebenaran selalu akan menemukan faktanya tersendiri. Alam sudah menyediakan makanan yang sangat ideal, sangat cocok untuk kita makan pagi hari. Apa yang ditumbuhkan oleh tanah, apa yang tumbuh dan apa yang diberikan untuk tumbuhan. Nah, yang paling prioritas pertama, yang paling tinggi rankingnya itu adalah buah-buahan. Buah-buahan itu dia mewakili energi alam, dia menyerap energi alam, terus dia bisa berikan itu ke tubuh manusia. Pada saat bersamaan, buah itu kaya pada unsur-unsur yang mungkin nggak banyak dilihat oleh dunia kesehatan secara konvensional ya, ilmu gizi secara konvensional. Ilmu gizi yang basisnya mikir apa-apa selalu dari kalori atau dari konten. Ilmu gizi yang mendewakan protein hewani. Nah, mereka nggak melihat secara konteks kandungan buah dalam energi hidupnya yang diberikan pada manusia. Padahal ya elemen itu tuh luar biasa krusial. Zaman dulu mungkin kita ngomongnya abstrak, zaman sekarang kita udah mengenal yang namanya enzim. Enzim tuh kayak apa ya? Hidupnya yang bikin kita hidup tuh enzim. Nah, buah itu kayak sekali sama enzim yang disumbangkan sampai kita kalau kita makan dalam keadaan segar, dalam keadaan baik. Makanya yang terbaik kan buah lokal. Nah,
Buah juga kaya oleh berbagai macam mineral, namanya juga tumbuh dari tanah, serat dari tanah. Dia mineralnya banyak banget. Terus kita sekarang kenal yang namanya, sekarang bukan tren lagi gitu. Kita udah lebih mengeksplorasi yang namanya antioksidan. Antioksidan tuh elemen yang bisa menghentikan kerusakan yang diberikan oleh oksigen. Ya. Jadi kita sebenarnya hidup dari oksigen, tapi di sisi lain kita dibunuh oleh oksigen. Nah ini ilmu yang nggak terlalu dibahas di dunia kedokteran konvensional, tapi sebenarnya it makes impact the most dalam kehidupan manusia. Kita sekarang tahu bahwa lawannya antioksidan itu oksidasi, kerusakan oksigen itu jadi biang keladi dari banyak sekali kerusakan kesehatan yang kita tahu sekarang, dari mulai penuaan dini, penyakit degeneratif, bahkan sampai kanker. Itu banyak sekali menggerogoti kehidupan kita. Di saat kita sibuk dengan obat yang kemudian memberikan masalah lain, sebenarnya alam udah memberikan jawabannya untuk masalah dari oksidasi. Salah satunya buah-buahan itu. Betul. Nah, lihat, terus buah-buahan ini juga kaya oleh air. Sementara tubuh kita ditunjang oleh air. Anak kecil, anak SD juga tahu gitu, 75% sampai 80% tubuh manusia itu kontennya air. Tapi aplikasinya tuh gimana mereka nggak tahu. Sampai mereka dewasa, mereka nggak tahu pentingnya minum air. Berapa banyak orang yang menggantikan air dengan substansi cair yang sebenarnya nggak banyak gunanya untuk kesehatan, bahkan merusak kayak teh, kopi, susu, atau minuman lain sebagainya. Kan banyak orang yang udah minum itu terus nganggap bahwa dia udah minum, padahal enggak. Nah, buah-buahan ini menyumbangkan cairan yang mungkin bisa berkontribusi untuk kesehatan kita juga. Terus serat. Berapa banyak orang yang dunia kesehatan sekarang kan banyak banget yang terkecoh gitu ya, yang mengatakan serat itu nggak bagus karena nggak bisa dicerna. Padahal serat itu punya fungsi yang sangat signifikan, membuat usus jadi penuh misalnya. Orang yang makan kurang serat, ya mereka akan sulit buang yang besar. Makanya orang sakit yang sayangnya, buat saya ini salah kaprah yang luar biasa, dan salah kaprah ini nggak terjadi di orang awam, terjadi di dunia kesehatan. Jadi kalau orang sakit tidak dengar omongannya Mas Erik ini, aku jadi ingat salah satu film, Mas. Aku pernah nonton di salah satu platform OTT. Changer. Betul. Game Changer. Yes. Gimana peran protein nabati ya? Lebih besar dari protein hewani ternyata. Aku baru tahu setelah nonton itu. Sarapan buah itu esensial banget. Di saat lagi COVID kayak gini, orang sarapan bubur misalnya, orang makan bubur gitu di rumah sakit, sayangnya kan orang-orang itu dianggap dianggap bahwa makanan mudah cerna tuh bubur atau lain sebagainya. Orang-orang sakit dikasih makan bubur. Problemnya adalah orang yang dikasih makan bubur, problem yang harus mereka hadapi selanjutnya, mereka sembelit, makanannya kan kurang serat. Betul. Pelaku food combining ini yang menarik. Pelaku food combining yang kena COVID gitu, atau orang-orang yang kena COVID terus kemudian mengadopsi food combining, akselerasi kesembuhan mereka tuh luar biasa cepat. Dan salah satu yang paling signifikan itu adalah kebiasaan mereka baru untuk sarapan dengan buah. Nah, di sini bisa dilihat betapa esensi sarapan buah, atau begini, makan makanan yang tepat di jam yang tepat, di momen yang tepat, itu sangat krusial untuk kesehatan. Untuk aturan usia, ada nggak sih Mas pelaku food combining nih? Aturannya dari umur berapa sampai umur berapa bagusnya gitu? Ya, kalau saya sih dari dia lahir sampai dia mati ya. Oh, oke. Jadi sebenarnya berarti nggak ada aturan khusus dari umur berapa sampai umur berapa ya. Jadi sedini mungkin udah harus dicoba diterapin gitu kan. Hidup dan sehat. Dan pelaku combining nggak cuma saya doang gitu, banyak kan. Iya. Tapi yang saya mengaplikasikan pada anak saya. Betul. Tapi ASI
ASI kan, anak saya sih dulu mayoritas pakai donor ASI. Jadi, tapi sebenarnya yang terbaik, yang paling ideal, gitu. Jadi saya nggak bisa bilang anak saya paling ideal. Gitu. Yang terideal untuk anak adalah waktu ibunya menyusui, ibunya juga food combining. Jadi kualitas ASI. Nah, pelaku food combining yang melakukan pelaku food combining yang memberi ASI, gitu, ibu memberi ASI eksklusif, mereka melakukan kok kualitas ASInya bagus banget. Atau yang lebih spesifik lagi, ada ibu yang hamilan sebelumnya belum food combining, begitu dia kehamilan selanjutnya ketemu food combining, dia ngerasain kualitas ASInya luar biasa baik dan kualitas bayinya juga luar biasa sehat. Nah, kalau saya sih, sebelum pandemi kan ya lumayan, ya maksudnya lumayan sering ke beberapa tempat gitu ya, diundang sama pelaku-pelaku food combining untuk sharing. Beberapa bawa anak-anaknya. Beberapa memamerkan ini anak food combining gitu. Dan lucunya anak food combining itu punya karakter yang khas banget. Jadi mereka biasanya nggak gemuk, cenderung langsing gitu ya. Beberapa dokter mengatakan kurus malah. Tapi mereka lincah, cerdas, matanya besar, gitu, kulitnya bagus. Terus kemampuan verbalnya juga rata-rata bagus. Oke. Rata-rata cepat ngomong. Terus yang paling seru lagi sih yang mereka luar biasa kagumi, even dokter anak saya sendiri, alhamdulillah ya gitu, sangat mengagumi gitu. Anak-anak food combining nggak pernah minum obat karena mereka nggak sakit, karena mereka nggak gampang sakit. Jadi kualitasnya seperti itu. Kalau orang tua ya udah banyak juga gitu. Kalau saya gini deh, orang tua, ibu saya baru meninggal, tapi dia tuh meninggalnya melewati masa di mana dia diramalkan seharusnya udah meninggal. Jadi dia kena kanker paru 10 tahun yang lalu. Waktu dia didiagnosa pertama kali, dibilang umurnya tinggal 6 bulan. Nah, setelah dia pertama kali dalam hidupnya dia menoleh ke saya, mencari tahu apa yang harus dilakukan. Ya udah, dia ngikutin saya tutorial. Ya salah satunya apa yang dia lakukan ya food combining. Ya puji Tuhan, ya baru bulan Mei kemarin dia meninggal. Jadi bayangin aja 2012 dia divonis umurnya tinggal 6 bulan, meninggalnya baru Mei kemarin. Itu pun dia masih kerja di beberapa tempat gitu. Sebagai dokter dia masih jadi direktur rumah sakit, dia masih jadi pembantu dekan, dia masih jadi penguji di sana sini gitu. Sampai kemudian ya udah energi hidupnya habis. Ini kualitas hidupnya kan udah. Jadi kalau ditanya, kalau sama pertanyaan barusan usia berapa, saya bilang sih orang kalau mau kualitas hidupnya baik melawan food combining seumur hidup. Pengen ngademin hati? Saatnya minum Akra Aruna Handcrafted Fruity. Dibuat dengan ramuan teh dan buah terbaik, Akra Tea tersedia eksklusif di KV Bakeshop melalui Instagram di @kv.bakeshop atau @akra.tea. Kamu juga bisa melakukan pemesanan melalui WhatsApp 0812 9888 9208. Akra Tea, lewat teh kami bercerita. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Untuk pendengar yang memang ingin memulai gaya hidup sehat seperti Mas Erik gitu kan, tips-tips atau pesan-pesan yang ingin Mas Erik sampaikan nih ke listeners? Ingat aja bahwa pola makan sehat itu mudah, asal kita paham caranya. Betul. Dan sekarang saya sedang berusaha mematahkan stigma bahwa makan sehat itu mahal. Saya berusaha mematahkan stigma bahwa makan sehat itu nggak enak. Saya sedang mematahkan stigma bahwa makan sehat itu bikin kelaparan. Itu yang sering terjadi. Iya, karena itu semua nggak benar. Betul. Selama kita paham arahnya kemana, selama kita paham caranya bagaimana, selama kita paham tujuannya untuk apa, itu semua nggak akan terjadi. Kita bisa makan sehat dengan materi yang murah, yang mudah didapat. Apalagi kita udah dikasih sama Sang Pencipta ya. Betul.
privilege yang luar biasa gitu. Kita jadi warga negara Indonesia, kita jadi bagian dari tempat yang suburnya luar biasa. Yang saya dulu pernah food combining di negara 4 musim, berasa loh mahal. Di Indonesia namanya buah itu konsisten tiap tahun ada. Musimnya aja ganti-ganti gitu. Sekarang menjelang musim mangga, setelah 4 bulan mangganya hilang, diganti sama yang lain. Dan ada beberapa buah yang konsisten ada terus setiap tahun, setiap saat dalam setahun. Coba deh ngerjain pola makan sehat di negara 4 musim gitu. Begitu musim dingin, harga sayur-sayuran itu juga mengikuti kesulitan ininya kan, kesulitan tanamnya kan, jadi mahal juga. Betul. Di Indonesia, ya Tuhan, modal 50.000 udah bisa segambreng ya. Aja, itu masih supermarket loh. 50.000 datang ke pasar becek, jalan kaki pulang ke rumah, nentengnya pegel karena plastiknya banyak. Contohin dalam satu hari menu food combining nih yang Mas Erik makan dari pagi, siang, malam tuh apa sih Mas contohnya gitu dalam satu hari? Gampang banget sih kalau pagi ya, saya ritualnya kalau pagi bangun tidur tuh ini nggak harus dicontoh seperti ini, tapi kalau saya ritualnya pagi minum air putih segelas. Saya punya mesin air namanya mesin tangan, itu saya ambil fresh dari mesinnya, terus suhu ruang, terus dikasih lemon peras gitu ya, atau lemon iris dicelupin juga boleh, gitu serah, diminum pagi-pagi. Terus habis itu sarapan buahnya bisa berupa buah potong, bisa berupa smoothies, buah yang di blender buah yang dicampur, beberapa buah dicampur pakai blender, atau buah yang menggunakan slow juicer, diambil jusnya, gitu, diminum, dimakan gitu. Ya sekitar, ya melakukan makin sering sih biasanya makin dikit ya perlunya. Tapi kalau pelaku baru biasa karena belum terbiasa gitu ya, mungkin laparnya cepat. Jadi bolak-balik harus konsumsi ya, terus aja konsumsi sampai menjelang makan siang. Setelah itu makan siang, konteksnya ya dulu sih waktu masih mudaan, saya masih nggak banyak sih, tapi masih memikirkan menu protein hewani. Jadi biasa siang-siang saya makannya protein hewani, makannya sama sayur. Misalnya ayam bakar, lalapannya segudang, misalnya banyak, atau apalah misalnya ya, ikannya satu, lalapannya banyak, atau makannya protein nabati kan masih diperbolehkan dicampur. Jadi misalnya ikan, sayurannya banyak, kasih tempe atau apa gitu. Jadi kalau saya bilang sih sebenarnya malah ribet. Semakin tua, ya semakin saya sadar bahwa protein hewani itu kan nggak bagus untuk sistem cerna manusia. Saya semakin kurangi. Apalagi pandemi ini, hampir nggak pernah saya makan protein hewani. Ya hitung-hitung ngirit juga sih. Itu dia. Nah, kalau sekarang sih, kalau ditanya makanan saya sih simpel banget. Nasi merah. Mayoritas sih menu vegetarian ya. Tahu, tempe dalam berbagai macam bentuk olahannya. Terus sayuran-sayuran olah, misalnya terong yang di balado, perkedel kentang, perkedel jagung, apalah gitu ya, apapun cari, kan gampang di Indonesia kan oseng-oseng apa kayak oncom lah, menunya banyak banget, terancam, apalagi karedok, atau banyak sekali gitu, banyak banget. Tapi yang lebih penting semakin saya tua sekarang, hampir 50%, bahkan kadang lebih gitu ya, paling nggak 40% lah dari menu makan saya itu sayuran segar, lalap-lalapan Indonesia. Dan lalapan tuh bukan lalapan ini ya, lalapan standar anak kos gitu ya, timun, selada, tomat, itu pun cuma seiris-seiris. Kalau saya bicara lalapan, ya lalapan Indonesia, ya lalapan sayur yang tumbuh di Indonesia. Dan saya sekarang kan punya kebiasaan baru, nanam di halaman, di kantong, seru tuh. Itu saya petik-petik gitu.
mulai dari kenikir, mulai dari bunga telang, mulai dari daun pepaya Jepang, mulai dari ada lagi loh bayam Brazil kan sekarang lagi tren. Terus ada yang daun-daun yang dianggap limbah, daun-daun yang dianggap hama gitu, gulma gitu ya, kayak sirih Jepang, itu saya makan. Terus banyak banget gitu, dan itu memenuhi piring saya. Intinya tuh makanan sehat tuh simple, bisa bikin enak, murah meriah, betul ya? Betul. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak episode kedua Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the Guest bersama pelaku food combining Erika Lebang. Jangan lupa simak episode terbaru di setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya untuk menjadi support system kamu supaya kamu bisa mempunyai gaya hidup lebih sehat. Dengerin di pemutar podcast kesayangan kamu. So, stay tuned and listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the Guest. Thank you for listening. Stay healthy and listen to Kimi FM for your healthy lifestyle.